Novel Menikah Saat SMA Part 23. Donna mengalihkan pembicaraan. Ayo masuk. Kemudian Donna mengiringi Bunga, Boy, dan yang lainnya untuk masuk lebih dalam ke klub. Mereka berenam duduk di kursi yang telah disediakan. Oh iya, Adam, Niki, sama Lila nggak ikut? Tanya Donna. Enggak, jawab Boy cepat. Bunga menoleh ke arah Boy, ke arah sampingnya. Oh bagus. Hah? Ujar Bunga. Maksud gue, rugi banget kalau mereka nggak datang. Tadi gue salah ngomong, hehehe, cengir Donna. Bunga berusaha berpikir sekeras mungkin. Ia yakin kalau Donna sedang merencanakan sesuatu. Bunga kembali menoleh ke arah Boy dengan tatapan yang sulit diartikan. Kali ini membahas tawaran Bunga. Lalu Boy memberi isyarat pada Bunga melalui tatapannya. Bunga tersenyum singkat. Ya udah, gue tinggal bentar ya. Mau sambut tamu yang lain, kata Donna lalu beranjak dari sana. Bunga langsung mengeluarkan ponselnya. Bunga membuka ruang chat antara dia dan Boy. Boy gampang. Boy. Ponsel Boy berbunyi karena notif dari Bunga. Boy langsung membuka ponselnya dan membuka ruang chat, lalu mulai mengetik. Apa? Takut? Bunga menoleh ke Boy, kemudian mengangguk. Pertanda Bunga menyetujui chattingan Boy. Gak usah khawatir, lo aman. Boy menatap Bunga saat selesai mengetik. Sedangkan Bunga membaca chat dari Boy sebentar lalu mengangguk dengan tatapan ke arah Boy. Bunga meletakkan kembali ponselnya ke dalam celana jeansnya. Bis, lo gak mau ikut gue? Ujar Icok. Kemana? Tanya Bisma. Joget tuh. Singkat Icok menunjuk dengan mulutnya dimonyongkan ke arah ramai orang menari. Kuilah. Kemudian Icok dan Bisma berdiri dari duduknya. Lo berdua gak ikut? Tanya Bisma. Tamrin dan Boy menggeleng secara serentak. Ya udah, kita duluan. Udah 1 jam lebih Bunga di sini, pastinya dengan ponsel di tangan. Mana Boy lagi pergi sebentar, katanya ke toilet. Dan parahnya lagi, Bunga ditinggal sendiri di meja ini. Sedangkan Icok, Tamrin, dan Bisma sedang berjoget-joget di lampu DJ. Flashback on. Woi, enak banget, Bis. Sorak Icok yang sibuk berjoget di sana. Emang sih di sini hanya ada kawan sekelas mereka, tapi ramainya minta ampun karena lagunya terlalu keras. Bisma menghentikan jogetnya yang sudah 30 menit ia lakukan. Iya, ajak Tamrin, Cok. Sorak Bisma. Icok ikut berhenti lalu mendekat ke arah Bisma. Ia berjalan 2 langkah untuk sampai ke tempat Bisma. Yuk, ajak Icok. Tidak berteriak lagi, ia mengutarakannya. Mereka berjalan menuju kursi yang diduduki oleh Boy, Bunga, dan Tamrin. Brin, ikut joget yuk, ajak Icok. Ayo Brin, lagian gak ada cewek di sana. Cuman cowok aja yang joget. Tambah Bisma, pasalnya Tamrin anti ciwi-ciwi. Tamrin menatap Bunga dan Boy secara bergantian, lalu membuang napasnya gusar. Ia berdiri dan langsung ke tempat berjoget. Wow, gumam Icok yang masih bisa didengar oleh yang lainnya, kecuali Tamrin, karena Tamrin lumayan jauh dari mereka berada. Sekarang tinggal Boy dan Bunga di meja ini. Tak tahu kenapa Bunga grogi, padahal kan udah beberapa minggu mereka serumah. Tapi kenapa masih grogi aja? Beberapa menit kemudian, Boy berdehem. Bunga yang menunduk menoleh ke arah Boy, kemudian mengangkat alisnya sebelah sebagai balasannya. Boy mendekatkan bibirnya ke telinga kiri Bunga. Kemarin ada orang yang bilang, lebih baik keluar masuk klub daripada nikah dengan gua, bisik Boy. Bunga menjauhkan bibir Boy yang membuat telinganya panas lalu menatap Boy sinis dan menepuk pundak Boy kencang. Au! Hahaha, Boy tertawa. Bunga menambah memukul dengan Boy kuat. Sakit yang, desis Boy. Bunga yang hendak memukul dengan Boy untuk kedua kalinya terpaksa mengurungkan niatnya. Yang, ulang Bunga terbata-bata. Boy mengangguk cepat.
Lagian kita udah nikah. Aku juga udah lihat itu kamu. Boy menatap bagian sensitif bunga. Dengan cepat, bunga menutup dadanya dengan tangan karena malu. Pasti gara-gara mandi sama kemarin, batin bunga. Bunga mencubit lengan Boy kuat, lebih kuat dari yang tadi. Au, sakit yang. Bunga melipat kedua tangannya ke dada seraya memanyunkan bibirnya. Muah. Boy mencium bibir bunga sekilas karena gemes. Boy! Teriak bunga kencang. Untung suara DJ lebih keras dari teriakan bunga. Boy kembali tertawa. Manis yang. Bunga membalas dengan menatap tajam Boy. Sang empu malah berhenti tertawa lalu minta izin untuk ke toilet. Flashback off. Bunga tersenyum simpul ketika adegan Boy menciumnya terngiang-ngiang di pikirannya. Bunga memegang bibirnya. Boy orang yang dijodohkan dengan bunga, orang yang tidak pernah bunga kenal sebelumnya, dan orang yang akan selalu ada di hari-hari bunga berhasil mengambil friskes bunga. Ting, tiba-tiba ponsel di genggam bunga berdenting. Ada chat masuk. Bunga langsung buka notifikasi dari nomor yang tidak ia save. Bunga, ini Tiara temannya Donna. Please tolongin Donna, dia dalam bahaya. Dia dibawa ke lantai 2, dia diseret sama orang yang gak gue kenal. Please. Bunga mengernyit. Donna dalam bahaya? Di lantai 2. Monolog Bunga. Bukannya lantai 2 tempat orang gak benar. Lirih Bunga. Bunga bingung. Apakah ia harus menolong Donna atau ini hanya akal-akalan dia aja? Bunga menghilangkan negatif thinkingnya. Ia bergegas ke lantai 2 seraya mengucap basmalah untuk meyakinkan dirinya. Bunga berjalan langkah demi langkah dengan ragu-ragu. Bunga terus melangkah hingga sampai di lantai 2. Bunga menutup mata lalu membuang napasnya pelan. Ia membuka matanya kembali dan berjalan pelan. Bunga membuka pintu kamar demi kamar. Bunga melakukan itu karena ia tahu bahwa khusus malam ini klub disewa oleh Donna. Pastinya tidak dibolehkan orang lain masuk ke dalamnya. Hampir semua kamar Bunga buka. Tinggal 2 kamar di sebelah kiri dan 2 kamar di sebelah kanan yang belum ia buka. Bunga berjalan dengan penuh kehati-hatian. Tak lupa mengucap kalimat basmalah. Bunga berjalan ke kamar yang di sebelah kanan dan terlebih dahulu. Hasilnya nihil. Donna tidak ada di sana. Bunga berjalan ke kamar yang di sebelah kiri. Tidak ada, lirih Bunga. Jantung Bunga berdetak lebih kencang. Hanya 1 kamar yang belum dia buka. Mau tak mau, Donna ada di sana. Bunga meyakinkan dirinya untuk membuka pintu kamar yang paling sudut itu. Bunga berjalan dengan sangat pelan, hingga tak terdengar bahwa ia sedang berjalan menuju kamar sudut itu. Bunga udah sampai di depan pintu kamar. Tangan Bunga mendekat ke arah gang pintu. 1, 2, 3. Dengan tangan yang gemetar, Bunga berhasil memegang gang pintu itu. Bunga menutup mata dan membuka pintu kamar pojok dengan sangat kuat. Pintu kamar terbuka. Bunga membuka matanya perlahan. Refleks mata Bunga membulat dengan sangat besar. Bunga bergegas memasuki kamar. Kemudian menarik kerah baju cowok yang hendak menaiki tempat tidur orang membelakangi Bunga. Setelah itu, Bunga mendorong cowok itu hingga ia tersungkur ke lantai. Bunga tak peduli dengan cowok yang terjatuh itu. Sekarang, tatapan Bunga beralih pada orang berada di atas tempat tidur. Donna, cewek yang telah mengurungnya di gudang kala itu. Ini terkulai lemah di atas sana. Bunga menutupi tubuhnya terbuka dengan selimut. Gak usah takut, bisik Bunga menguatkan Donna. Kemudian Bunga membalikkan badannya ke arah cowok yang tidak senonoh itu. Alhasil, cowok yang tadi telah kabur entah kemana dan meninggalkan Bunga dan Donna. Lalu Bunga beralih ke Donna. Ia mengajak Donna untuk keluar dari ruangan terkutuk ini. Bunga memopong tubuh Donna. Bunga dan Donna berjalan menuruni anak tangga. Mereka hendak ke lantai 1, meninggalkan lantai 2 tempat terkutuk itu. Lo bawa baju ganti? Tanya Bunga. Di mobil, lirih Bunga. Kita ke kamar mandi dulu ya, saran Bunga. Donna mengangguk pelan.
Sampai di kamar mandi, Bunga mengeluarkan ponselnya. Bunga menekan tanda telepon di nomor yang mengejut ia tadi. Nomor Tiara, temannya Donna.